Oke, teman-teman semua, sekarang kita akan kembali di channel Bung Harpa dan masih dalam edisi Fantasy League. Jadi kita akan bahas kira-kira pemain mana yang menarik untuk dibeli atau yang harus dijual atau apapun itu. Tapi kita bukan hanya akan merekomendasikan pemain untuk dibeli atau dijual, tapi juga akan memberikan sedikit analisanya. Nah, kalau minggu lalu gue bersama dengan Sidarta atau Brosit, kali ini gue akan bersama yang nggak kalah juga tajam analisanya, yaitu Sakti. Oke, gimana sore Bung Harpa? Oke, gue langsung aja Sak ngobrol soal ada 3 topik nih teman-teman yang mau kita bahas nih Sak ya. Jadi pertama soal Arsenal nih, karena Arsenal ini kan juga tim yang ya tahun lalu performnya cukup baik lah. Nah, tapi kita akan fokus masalah di belakang. Dengan terakhir Timber out 1 bulan, apa yang bisa lo ceritakan untuk para manajer Fantasy League? Situasi terakhir seperti apa jadi di sini? Sebenarnya kemarin kalau melihat game week pertama rada mengejutkan ya. Karena Arsenal memasang 3 back. Nah, ini yang banyak nggak tahu nih. Siapa aja tuh? Timber, White, Saliba. Oke. Gabriel cadangan kan? Gabriel cadangan. Padahal kalau kita lihat di data itu termasuk back yang paling banyak dibeli, dipakai tim buat selected-nya nih, teman-teman tim selected-nya banyak dipakai di fantasi lah. 3 ya. Nomor 1 siapa? Sak. Kalau nggak salah nomor 1 Estupinian-nya Brighton, Trippier-nya Newcastle, baru Gabriel. Tapi dicadangin. Ternyata dicadangin. Oke, terus? Tapi dengan cedera Timber, kalau gue rasa sih bisa jadi main 4 back lagi Arsenal. 4 back berarti Ben White kanan, terus mungkin Gabriel sama Saliba. Back kiri ya Tierney kali ya. Tierney ya, tapi kita belum tahu ya. Apa dia mau coba Tomiyasu di kiri? Kayak kemarin kan dia masuk Tomiyasu menggantikan Timber juga. Timber di kiri ya. Biarpun 3 back tapi di posisinya yang di kiri lah. Iya. Nah, tapi kalau soal Gabriel lah, karena banyak tim yang punya Gabriel, banyak manajer. Mungkin buat game week 2 ya masih mungkin kemungkinan besar main menurut gua. Kalau menurut lo kemungkinan besar Gabriel main. Nah, berarti ini buat teman-teman yang punya Gabriel, kalau menurut Sakti jangan dijual karena mungkin dia akan main. Dulu lah minggu ini. Kecuali mendadak dia nggak main lagi ada perubahan baru. Game week ketiga kita mulai pikirkan lah. Alasan apa selain dia pasti main? Kenapa Gabriel harus di-keep? Misalnya jadwal atau apa? Jadwal lumayan enak ya, masih ya sampai game week 4 ya, kalau nggak salah game week 5 baru ketemu Manchester United ya. Itu juga di Emirates ya. Nanti kita akan share ya jadwalnya di sini biar teman-teman sama bisa ya lihat. Karena kalau gua alasan pertama ya mungkin karena Timber tadi cedera itu. Sebulan kalau tadi kalau kira-kira ya informasi terakhir mungkin sebulan ya. Jadi kemungkinan Gabriel akan dipasang sangat besar. Akan sangat besar. Oke. Itu rekomendasi. Nah, selain dia kira-kira di Arsenal, kalau Saliba gimana? Saliba tuh berapa? 5, sama harga sama Gabriel. 5,0 ya. Tapi emang kenapa nggak Saliba aja udah pasti main? Kalau Saliba mungkin paling aman. Tapi kan kita di sini ngomongin tadi soal karena kepemilikan. Di kalau orang udah punya Gabriel, apakah ditahan atau keep or sell lah gitu kan? Iya. Dan juga dia bisa golin ya. Masih bisa golin, tapi mungkin ya kecuali kita belum punya back Arsenal sama sekali. Mungkin itu paling aman mungkin sekarang Ben White sama Saliba. Iya. Kalau belum punya, tapi kalau udah punya ya pertahanin. Pertahanin kalau gue buat. Sebagai informasi teman-teman, musim lalu itu Gabriel mencetak 3 gol loh, lihat kan? Gila kan, 3 gol tuh banyak, clean sheet-nya 14 kali. Jadi itu alasan juga mungkin secara performa, secara individu Gabriel kalau lu punya pertahanin. Dan Gabriel ini baru pertama kali setahu gue dia tidak inti di Arsenal. Dalam kondisi dia sehat ya. Dia sehat. Jadi tapi itu tadi ketika Timber cedera, jadi mungkin dia langsung main lagi. Iya. Oke, ada lagi yang mau tambahin soal Arsenal? Atau kita beralih ke Chelsea? Karena ada yang menarik juga nih soal Chelsea nih. Gue rasa Arsenal masih cukup dulu lah ya. Cukup dulu ya untuk back ya, karena itu yang menarik nih, ada konstelasi yang berubah. Jadi tadi itu. Oke, kita langsung ke Chelsea aja. Kenapa kita akan bahas Chelsea di kesempatan kali ini? Karena di awal banyak yang meragukan Chelsea, banyak mendulang poin. Nih kita dari sudut pandang Fantasy League ya, performa. Tapi sejarah performanya juga lu melihat gimana Sak lawan Liverpool kemarin? Secara performa dulu. Mengejutkan temen gue. Mengejutkan di babak pertama, babak kedua. Babak kedua tuh sangat baik banget ya. Iya.
Ternyata Apalagi ngelawan ya, bagus ya. Tengahnya itu Enzo Fernandez, wah, ya mengejutkan lah buat tim yang gue terus terang ada beberapa pemain yang namanya gue susah nyebutin dan bingung siapa. Oh, Cuku. Nah, nanti kita akan share gambarnya nih. Asal pemain juga gue baru tuh Disasi. Tapi golin kemarin. Nah, kayak Colwill ternyata tuh Chelsea U18 kalau nggak salah awalnya malah. Iya, dan musim lalu lumayan dapat kepercayaan juga. Iya, makanya itu kan itu mengejutkan lah dia yang gue anggap kemarin bukan menyepelekan tapi Ya nggak masuk nggak radar. ekspektasi gue nggak setinggi inilah ke Chelsea awal musim. Ternyata menghasilkan. Oke, jadi kenapa itu kita bahas Chelsea? Nah, dari sekian banyak potensi di Chelsea, kalau di kepala lo nih, mana area atau pemain yang ini menarik nih karena ini gitu? Nah, kalau buat di fantasi yang kemarin paling menarik ya Chilwell ya. Nah, ini agak mirip nih sama rekomendasi yang minggu lalu, tapi kenapa nggak Colwill? Colwill kan lebih murah dan kemungkinan pasti main. Ini kalau kita ngomong soal harga untuk mencari di bagian belakang clean sheet malah ada dua, yaitu bisa Colwill, bisa kalau nggak sekalian kiper. Kiper berarti Sanchez. Tapi nanti kita akan bahas soal kiper Robert Sanchez khusus habis ini ya. Oke, terus? Tapi kalau ya si Chilwell ini kan kemarin berapa kali majunya benar-benar udah kayak sayap. Iya. Kayak sayap kiri. Betul. Iya. Tapi memang harga 5,5 nih. Iya. Iya. Dan makanya itu kalau dari lu mau nyari assist atau gol pun sekalipun itu Chilwell kemarin dianulir juga kan? Gol tapi dianulir. Tapi Jadi dia dapat satu assist. Dapat satu assist dan emang posisinya bisa gol biarpun dianulir karena dia emang sangat maju gitu kan? Iya. Nah, jadi ya tergantung yang kan sesuai budget juga tim keuangan apa yang kita mau kejar dari Chelsea. Intinya kalau lu punya 5,5 budget, lu rekomen Chilwell. Dan gue tambahin, Sak dan juga teman-teman nih, musim lalu dia cetak 2 gol dan 3 assist. Iya. Dengan kondisi banyak cedera. dan Pertanyaan gua, menit permainannya dikit. iya, karena itu menit permainan dikit kan. Pertanyaan gua, kira-kira masalah cedera ini jadi masalah nggak, Sak? Artinya oke, dia punya potensi naik free kick taker lah, corner taker, tapi cedera gimana lu melihatnya? Nah, itu yang gue rada ragu ini Chilwell ini sering banget ya cedera. Takutnya rentan cedera. Nah, takutnya rentan cedera. Dan kemarin Chilwell itu tidak main penuh juga ya. Kemarin kalau nggak salah diganti, tapi menit kita lihat nih menit ke 89 emang udah akhir-akhir. Itu kan full lah. Iya. Tapi emang dari musim 2021 sampai musim kemarin dari 2 musim memang sangat dikit jam mainnya gitu kan. Itu karena semua cedera. Rata-rata cedera lah. Jadi kalau musim ini nggak rentan cedera, dia main mulus, kayaknya dia sangat rekomen ya, walaupun harganya cukup lumayan pricey. Lumayan pricey lah. Nah, alternatifnya ada di Disasi nih teman-teman mungkin ya. Disasi 5,0 Disasi. Kalau mau lebih murah lagi Colwill, tapi kemungkinan ngegolin kayaknya atau menghasilkan assist kecil ya. Kalau Disasi ya bukan karena kemarin golin aja. Bukan gara-gara tinggi, jundulnya bagus, enggak. Bukan. Tapi dia emang pas corner gue lihat atau free kick dia selalu maju juga. Selalu maju ya. Dan insting gol ini ada ya. Insting gol ini ada. Jadi Disasi juga salah satu. Kalau lu mau beli back Chelsea ini teman-teman kan rekomendasi Bro Sakti tadi 5,5, Chilwell bla bagus banget. Tapi gue kurang 5 nih, bisa Disasi ya. Bisa Disasi. Kemarin golin 1 dan emang kelihatannya dia akan banyak ambil itu ya. Iya, dan tapi kalau kurang juga 4,5 ada Colwill. Ada Colwill. Kalau mau takut Colwill nggak main, ada Sanchez masih main di belakang. Kiper, tapi nanti kita bahas. Jadi itu kira-kira ya. Kalau Chris James bisa juga dong. Dia kalau nggak salah ngambil penalti taker. Dan dia nggak ada saingannya loh di kanan, Sak. Sebenarnya iya. Chilwell juga. Chilwell ada Cucurella loh. Ada Cucurella. Tapi James ini kalau ngeliat permainan kemarin majunya nggak setinggi Chilwell. Betul. Dia emang agak ditahan di tengah karena supaya seimbang, nggak terlalu dua-duanya naik. Betul. Jadi sebenarnya kalau buat lini pertahanan Chelsea kita balikin ke manajer masing-masing ya, sesuai duitnya. Iya. Dan James ngambil penalti kelebihannya itu. Kelebihannya kayaknya ngambil penalti. Dan sebagai informasi mungkin gue tambahin ya, Sak ya. Musim lalu James itu mencetak hanya 1 gol dan 2 assist, tapi menitnya atau gameplaynya lebih sedikit bahkan dari atau minute play-nya lah lebih sedikit dari Chilwell. Jadi kalau ini dua-duanya mainnya full, gua rasa poinnya akan lebih tinggi dibandingkan musim lalu, baik James maupun Chilwell ya. Itu rekomendasi dan kita tunggu, soalnya kan Chelsea masuk satu gelandang bertahan lagi kemarin. Oh iya, Caicedo masuk. Kaitannya apa nih?
siapa tuh kalau Caicedo bener ada di tengah dan bertahan di belakang, ini James bisa lebih maju. naik. Nah, ini keren nih. Jadi kalau lu mau beli James, ini agak bertahan. Dengan masuknya kayak Caicedo menurut Bro Sakti, siapa tahu James akan lebih leluasa untuk naik ke atas dan punya lebih bebas kesempatan lah untuk asis dan seterusnya dan golin ya. Oke. Tapi itu nanti kita lihat di game week kedua dulu ya. Tapi gua rasa sih kan udah pasti masuk Caicedo. Udah pasti masuk, pasti tapi akan kan lebih agresif cara mainnya kan Ya, gue setuju sama lo. Gue rasa akan lebih leluasa naik turun. Karena Caicedo kan nggak hanya pure bertahan kan. Enzo malah mungkin akan lebih banyak ke depan. Karena udah ada Caicedo. Ya, mungkin bisa. Ya. Oke. Mungkin Chelsea selesai dulu. Kita kali ini beralih terakhir sesi terakhir yaitu soal penjaga gawang. Nah, penjaga gawang ini juga menarik teman-teman karena yang di second layer bahkan di third layer, gue bilang second layer itu di harga 4,5 bahkan 4,0 ternyata ada rekomendasi dari beliau yang menarik. Kita mulai dari mana dulu nih? Mungkin kiper kedua yang harus murah 4,0. Siapa aja dan kenapa? Sebenarnya yang paling pasti main adalah gue rasa Matt Turner. Nottingham Forest mantan pemain Arsenal dan kemarin udah main. Inti 4,0 ya. Kalau ada yang 4,0 main juga kemarin Areola. Nah, Areola pertanyaan gue, apakah dia akan inti terus atau tidak? Atau Fabianski-nya gimana tuh? Makanya kan kalau Areola itu biarpun tahun lalu udah sempat lumayan dapat minute play di akhir-akhir, betul. Tapi kan kita nggak tahu, masih ada Fabianski. Makanya saran gue sih kalau hanya mau kiper kedua ya tetap Turner dong. Iya, karena dia udah pasti main. Tapi kalau Areola mulai 2-3 game mulai main terus, ya kita tahu West Ham boleh juga nih coba-coba. Nah, West Ham harusnya lebih kuat bertahannya dibanding Forest. Oke, iya West Ham lebih mumpuni lah timnya ya. Kalau memang dia kelihatannya reguler. Udah nggak ada pilihan lain ya 4,0 yang main ya. Kelihatannya emang nggak ada sih. Iya. Buat kiper ya kalau mau kiper kedua ya. Ya kiper ketiga kiper kedua yang paling bawah nih. Nah, sekarang kalau itu 4,0 udah itu doang tuh. Selesai tinggal teman-teman ya. Tapi kayaknya beratnya ke Turner untuk saat ini. Sekarang kita kiper ke 4,5 nih banyak pilihannya nih, Sak. Siapa yang menurut lu paling seksi dan paling menarik untuk dibeli? Gue mau tanya sama lu nih. Ayo. Kalau ini ada Crystal Palace, ada Leno yang kemarin 9 save. Ya. Nah, Leno gimana tuh? Kayak sangar juga tuh, dapat dia save 6 kali loh. 9 kali poin bonus segala macam 12 paling tinggi. Rekomen nggak? Tapi digempur mulu, nggak bisa. Digempur mulu itu dia masalahnya. Kan kiper kita mencari clean sheet dan save. Atau salah satu ya? Atau salah satu. Ya jelas kalau dia bisa save 9, pertahanan Fulham gua rasa tidak terbaik. Tapi idenya sangat baik untuk mendapatkan kesempatan untuk save. Di save. Jadi dan itu terbukti, dia kemarin main gila banget itu dia. Ya dan dia itu kemarin dia menang lagi. Iya, menang dia. Jadi dapat clean sheet, dapat poin dari save juga. Makanya 12 ya. Dan dia main away kemarin. Away ya. Dan lawan Everton. Iya. Everton home. Menurut gue tidak underestimate Everton juga. Tapi dengan keadaan Everton underestimate juga nggak apa-apa. Di sini mah nggak apa-apa. Tapi gue rasa Everton bukan tim yang sangat baik juga dalam menyerang. Iya, exactly, benar. Tapi dia bisa save. Berarti backnya parah. Itu dia. Mungkin kalau tadi kita ngomongin antara Leno sama Johnston. Crystal Palace mungkin lebih kuat kali ya. Lebih kuat. Tapi lawannya kemarin Sheffield United. Lawannya Sheffield United. Iya, mungkin nggak ada tembakan juga kali ke arah gawang. Iya, sama dikit. Sama ini Sak. Ben Leno itu lawan berikut itu berat. Oke, abis ini lawan Brentford dia home. Abis itu berturut-turut dia away ke Emirates. Abis itu away ke Etihad. Itu yang berat. Berarti pikir-pikir dulu. Mungkin setelah itu, setelah Johnston hanya 1 save. Nah, bener kan? Karena Sheffield United nggak bisa jadi ukuran. Nggak bisa jadi ukuran. Oke, kalau Leno jadwalnya berat. Jadwalnya berat nih, ya kan? Tuh. Oke. Ya kalau Leno kita jujur berharap dia save. Bukan clean sheet. Tapi lu nggak beli sekarang juga dong. Nggak beli sekarang juga karena jadwal berat. Habis game keempat. Nah, sekarang satu lagi yang tadi lu udah sebut, Robert Sanchez. Jelasin. Chelsea Robert Sanchez 4,5. Gue bilang sih kalau mau 4,5 paling seksi Robert Sanchez ya. Dia ya. Soalnya abis ini biarpun dia away lawan West Ham. Game week 3, 4 di home lawan Luton, lawan Nottingham Forest. Jadwalnya enak nih Chelsea nih. Paling nggak bisalah ada clean sheet.
dari 3 pertandingan berikutnya dia mungkin lawan Luton atau Nottingham Forest salah satu mungkin bisa clean sheet lah. Jadi 4,5 pasti main dan Pasti timnya main, kuat. Dan timnya kuat. ada Caicedo. Ada Jadi Caicedo mungkin lebih kuat lagi bertahan. Oke, sekarang kita bahas soal Onana nih. Gimana soal Onana penampilannya? Soalnya kemarin kan lumayan bagus nih. Bagus ya. Walaupun harganya ya agak sedikit pricey lah. Gimana lu melihat Onana nih? Onana ya kemarin bisa save sebanyak itu lawan Wolverhampton ya. 6 kali, 5-6 kali lah. Nah, itu artinya ada pertahanan MU yang kayaknya masih kurang oke ya. Emang parah. Nah. Sandro Martinez juga. Tapi makanya kalau mungkin dengan berjalan waktu pertahanannya oke, ya artinya kita bisa nyari clean sheet dari Onana. Clean sheet dan kemarin clean sheet dan save. Jadi Saya mungkin save. nanti minimal bisa clean sheet Bisa ya. clean sheet, tapi kalau pertahanannya bagus artinya mungkin serangan ke MU akan lebih sedikit ya, yang bisa shoot on goal. Ya, tapi kita masih bisa dapat clean sheet dari Onana. Iya, dan juga trennya Erik ten Hag kan biasanya gimana tuh Awal musim biasanya masih kurang lah ya. Kodek-kodek dikit, tapi biasanya dia emang terlambat panas iya, ya. terlambat panas. Tuh, jadi itu salah satu juga yang rekomen lah Onana. Dan ya gue nggak tahu ya, kalau build up serangan sih nggak terlalu berpengaruh ya. Untuk Ya. nyari asis semua kecil lah kemungkinannya kecil ya. Jarang yang kiper tuh paling maksimum satu musim satu lah. Biasanya Becker, Ederson tuh paling ada satu iya lah gitu. satu lah. Itu kita jangan mengharap dari situ lah ya. Iya, makanya paling nggak clean sheet-nya dengan pertahanan MU yang diharapkan membaik. Oke, mungkin itu tadi penjelasan kita. Ada 3 topik soal lini pertahanan Arsenal yang terjadi konstelasi yang luar biasa. Terus sama Chelsea, sama juga kiper-kiper terbaik. Kiper Terima kasih, Sak. Kita nanti ketemu lagi di game week ketiga ya. Game week 3. Oke. Game week ketiga bahas topik yang lain. Terima kasih, salam sehat. Oke. Bye.